Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah hari Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagai manusia biasa, barangkali kita jarang sekali. Kita ini tidak mudah mensyukuri terangnya lampu kalau sebelumnya tidak gelap gulita. Misalnya jam 10 ini tadi ada pemadaman listrik bergilir dan baru nyala pada pukul 11. Maka tepat pukul 11 itulah kita spontan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu, mari kita ingat-ingat saat-saat di mana kondisi fisik badan kita saat harus istirahat total di atas ranjang karena sakit, punggung ke atas demam, punggung ke bawah dingin, suara susah terucapkan, badan terasa lemah, punggung tidak bisa digerak-gerakkan, mata tampak sayu, tenggorokan penuh dengan dahak namun tak bisa dikeluarkan, ingin sekali rasanya ke kamar kecil namun tidak betah dengan dinginnya air. Itu adalah masa-masa gelap dalam hal kesehatan. Namun siang hari ini kita semua ada di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri betul cahaya terang nikmat yang berupa kesehatan ini dengan menggunakannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di tempat tinggal kita, di rumah, di kos, di kontrakan, di bagian dapur ada yang namanya gelas. Mari kita bayangkan gelas berisi air. Saat ditambahkan 1 sendok gula, maka airnya menjadi manis. Air dalam sebuah gelas diberi 1 sendok garam, kita aduk-aduk maka berubah menjadi asin. Kalau dituangi sesendok isi lombok atau sambal, maka airnya berubah menjadi pedas. Sekarang mari kita bayangkan seandainya gelas tersebut sebesar ruangan masjid ini. Ukuran gelas itu seluas ruang masjid ini. Airnya pun demikian, sepenuh masjid ini. Kita beri gula 1 sendok, kita aduk-aduk airnya, rasanya tetap tawar.
Dituangi sesendok garam, kita aduk-aduk rata, rasanya tetap tawar. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, gelas ibarat hati, gula dan garam ibarat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saat hati sesempit gelas kecil, ada kejadian tidak enak sedikit saja, hati kita merasakan kalut dan kacau. Ada kendaraan yang nyalip, maka muncul rasa ingin membalas nyalip. Ketika ada yang mengatain yang begini, yang begitu, yang tidak baik, suara-suara sumbang terhadap diri kita, maka langsung ingin marah dan membalasnya. Namun ketika gelas hati seluas selapang masjid ini diberi garam pun tak terasa, dikasih gula pun biasa saja, ada peristiwa tidak menyenangkan, hati ini tetap tenang. Misalnya saja saat menuju masjid ini tadi, kendaraan di belakang kita tiba-tiba menekan tombol klakson cukup lama dan panjang-panjang berkali-kali. Suara klakson itu mengganggu batin kita seketika. Namun hati yang tenang, yang damai hanya akan bergumam demikian, oh mungkin sedang buru-buru mengantar istrinya yang sedang mau melahirkan. Begitulah hati yang sudah damai, tidak muncul suudzon, tidak muncul amarah, tidak panik dan tidak galau. Dalam Al-Quran disebutkan, Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrahli sadri, yang artinya, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kerelaan hati kita bisa memaafkan atau tidak memaafkan bukanlah tergantung dengan besar kecilnya kesalahan seseorang. Kita memutuskan untuk memaafkan atau tidak memaafkan murni tergantung seberapa lapang dan luas hati kita. Jika hati kita sangat lapang, apapun kesalahan orang menjadi tidak terasa. Hati yang ringan dan tidak terbebani seperti inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang amat tentram. Qala Allah taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah mardiyah. Mari kita lihat lebih detail susunan ayat barusan. Radiyah mardiyah. Kata radiyah dalam bahasa Arab adalah isim fa'il yang mengisyaratkan bahwa untuk dapat kembali kepada Allah dalam keadaan mardiyah, diridhoi oleh Allah, syaratnya adalah kita mesti radiyah terlebih dahulu. Kita mesti aktif, ridho, rela dengan segala ketentuan takdir, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kitanya yang ridho, maka Allah pun berkenan meridhoi kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita ini adalah makhluk spiritual yang berada dalam tubuh material. Kita adalah makhluk ruhani yang berada dalam wadah tubuh jasadi. Selama hidup di dunia ini, kita berada dalam tubuh fisik. Kita mengenakan atribut materi, harta benda, baju, rumah, kendaraan, tempat kerja. Itu semua hanyalah pakaian-pakaian yang kita kenakan selama di dunia ini. Di hadapan Allah nanti pakaian materi kita dilepaskan semua oleh Allah, dan hanya hati yang suci, spirit atau ruh yang damailah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak berarti lagi adanya harta dan anak keturunan kecuali mereka yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang damai. Jamaah Jum'ah rahimakumullah,
Sepulang sholat Jum'ah ini kita sudah kembali beraktivitas di tempat masing-masing. Yang bekerja di kantor sudah kembali ngantor, yang jualan kembali berdagang, yang punya warung kembali membuka warungnya lagi. Maka mari kita awali aktivitas kita dengan Rabbish rohli sodri, hati yang lapang. Kalau hati kita luas, maka efek positifnya adalah wayassirli amri, urusan-urusan menjadi mudah. Dan kalau misalnya ada apa-apa di luar kontrol atau kendali kita, wahlul 'uqdatam min lisani, lidah kita diberi kemudahan untuk menjelaskan, sehingga pada akhirnya adalah yafqahu qauli, mereka yang kita terangkan pun memahami ucapan dan penjelasan kita. Dengan demikian kita berharap dan berdoa semoga hati kita senantiasa ringan dan lapang dalam menjalani apapun peran yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing. Dan nanti sewaktu-waktu Allah memanggil kita semua menghadap keharibaannya, jiwa kita dalam keadaan tenang dan damai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.